gimana lagi, karena tempat nggak ada, ketangkep ya kita nego dah gimana. Selamat datang di Kontroversi. Selama ada skandal yang mengundang sensasi, pasti akan kami investigasi. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bisa tertawai. Bersama saya Danit Gustama, dan inilah dia Kontroversi. Balap liar. Kegiatan ilegal ini seolah semakin tidak pernah bisa diberantas. Aksi kebut-kebutan tanpa aturan ini masih saja terjadi di sejumlah lokasi. Meski berisiko nyawa melayang, aksi kebut-kebutan ini seakan tidak pernah sepi peminat. Selama masih ada jalan lurus dan sepi polisi, pembalap liar terus melaju kencang. Tidak ada standar keamanan di lintasan balap liar ini. Pembalap tidak pernah memakai peralatan keamanan, meski kuda besi yang ditungganginya melebihi batas kecepatan. Kota Jakarta hanya salah satu contoh dari sekian banyak lokasi yang disibukkan dengan aksi balap liar. Di beberapa daerah penyangga, balap liar tidak kalah ramai. Kebut-kebutan di jalan raya bukan tanpa larangan. Meski polisi berulang kali menangkap, balap liar tetap saja berjalan. Ada beberapa kasus warga yang kesal bahkan tidak jarang turun tangan langsung membubarkan aksi balap liar. Kontroversi mencoba memotret balap liar di ibu kota. Balap liar biasanya dilakukan pada malam hingga menjelang pagi hari. Beberapa ruas jalan disulap menjadi arena balap. Di ibu kota setidaknya terdapat 20 titik rawan balap liar. 20 titik ini tersebar di 5 lokasi seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Misalnya Jakarta Pusat itu ada Asia Afrika, kemudian Runway Kemayoran, termasuk juga karena di Merdeka Utara. Kemudian di Jakarta Utara seperti di Podomoro, termasuk di Pluit dan sebagainya, Kelapa Gading juga sering kita bantu juga. Jakarta Barat seperti Jalan Panjang, kemudian Cengkareng. Yang kira masing-masing wilayah itu ada beberapa lokasi yang sering digunakan untuk itu. Jalanan lurus dan cukup panjang ini menjadi lokasi favorit digelarnya aksi ini. Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat misalnya. Pembalap liar bebas adu kecepatan tanpa takut dibubarkan aparat keamanan. Dua titik di Jakarta Timur, masing-masing kawasan Taman Mini dan Jalan Matraman Raya selalu diramaikan dengan aksi balap liar. Di 3 trek balap jadi-jadian ini, balapan liar dilakukan sepanjang 500 meter. Mereka nekat menutup jalan demi bebas ngebut. Pengguna jalan raya dipaksa berhenti, menunggu hingga sepeda motor balap liar selesai sampai finish. Balap liar kan harus nutup jalanan para orang-orang yang mau pada lewat biar jalanan kosong, jadi nggak terlalu bahaya. Tabrak, bisa ditabrak ya. Kamu udah diusir ini, kamu tahu nggak ini kantor apa? Ya, saya tahu Pak. Kalau dari aku Pak, nah, iya, yang masih nggak ngargain. Kita pinter-pinteran kabur aja kalau yang
ketangkep ya kita nego dah gimana, apa kita bawa surat-suratnya, apa kelengkapannya, tergantung gimana dari pihak kepolisiannya. Misalkan suruh lengkapin ya kita lengkapin. Kebut-kebutan tidak hanya milik roda 2 saja. Aksi balap liar juga dilakukan roda 4. Sejumlah pembalap di kota Bandung, Jawa Barat memicu mobil dengan kecepatan tinggi. Drifter-drifter seakan menguasai jalanan kota. Sebelum beraksi menjelang malam, puluhan mobil sudah memenuhi pusat kota. Seakan pembalap profesional, drifter ini lihai bermain di balik kemudi. Kalau mobil kita nggak kencang, kita nggak akan bisa ngedrift. Terus otomatis kan kita keluar dana buat naik spek mobil tersebut. Nah, kalau kita punya duit, cuma nggak punya skill, mau kapan bisanya drifting tuh. Mereka seakan tidak menghiraukan pengguna jalan lain. Negatifnya kita tuh, ya pertama bikin berisik kayak di jalan. Kedua, bikin kenyamanan pengguna lain nggak terganggu gitu. Terus bikin tapak ban di jalan kan jadi nggak enak tuh. Terus ya brakor juga udah pada habis kan sama kita di slide. Terus ya rawan kecelakaan. Tutup jalan juga sering dilakukan ketika melakukan drift di jalanan ramai. Kita mainnya safety dengan tutup jalan. Misalkan di Pusdai dari arah bawah sama arah atas ditutup jalannya, kita main kecilipan gitu. Mengganggu juga sih, cuman ya gimana lagi. Lagian kan kita tengah malam ya jarang yang lewat. Dulu pernah ada cerita dari Bapak Wali Kota sendiri ingin membangun sirkuit, jadi buat drift, drag, slalom dan lain-lain di daerah Gede Bage. Cuman hasil sampai sekarang masih di jalan aja kita. Balap liar kini tidak hanya sekedar adu kecepatan. Tidak sedikit pembalap ilegal bertaruh uang dalam jumlah besar. Aktivitas terlarang ini bahkan sudah dilakukan bertahun-tahun. Ada unsur judinya juga sih di situ. Kita buat istilahnya main lah. Orang nyebutnya taruh-taruhan gitu. Judi balap liar juga berkembang subur di beberapa wilayah. Buktinya aksi judi balap liar banyak diramaikan dengan adanya joki dan calo balap liar. Biasanya ada perantara yang nemuin antara bengkel satu sama bengkel lainnya, yang ngenalin lah gitu. Calo sebutannya ya. Kalau kita orang kan nggak gimana ya, nggak cuma ngetrek nggak. Yang jelas kita taruhan, kita keluar malam itu taruhan. Baik joki maupun calo balap, keduanya memiliki tugas yang berbeda. Joki bertugas memenangkan pertandingan, sementara calo bertugas mengumpulkan pembalap untuk memulai taruhan. Itu perputarannya mah besar sih mas, karena yang main dalam satu malam nggak cuma satu motor aja kan, bisa berapa motor.
perputarannya besar juga. Kan ada yang disebutnya uang pinggiran tuh antara pribadi masing-masing, ada yang nyampe ratusan juta juga ada banyak. Jumlah yang cukup fantastis untuk sekelas balap liar jalanan. Dalam balap liar berbalut judi ini peran calo cukup besar, termasuk mempertemukan pemilik sepeda motor hingga putaran uang taruhan. Calo kan lebih tahu dari ketimbang sama yang punya motor. Oh, motornya kenceng. Dia bisa dibilang main 100 juta, ya jangan gitu-gitu dah. Main 2 juta, paling 5 juta. Calonya bisa ngomong, main 3 juta mau nggak? Ya, yang 2 juta diambil sama calo. Ya kalau kalah ya bayar tetap tengahnya 5 juta. Jadi calo nggak mau kepotong sama joki. Ironisnya sebagian joki balap liar justru masih di bawah umur. Mereka tidak kalah hebat dengan joki dewasa ketika adu kecepatan. Kalau jadi joki balap liar, sering? Sering. Itu diminta atau biasanya nyari sendiri untuk lagi nggak ada kerjaan jadi joki balap liar? Kadang-kadang diminta sama ini, suka ditelepon, dipanggil. Biasanya telepon mau jokiin kan. Ini main nih motor sama siapa gitu. Terus terima? Iya. Joki balap liar dibayar 20 hingga 30% dari besarnya taruhan. Syaratnya, sang joki harus bisa memenangi balapan apapun resikonya. Biasanya kalau menangan ini kita bagi 30%. Dikasih tahu dulu sebelum main, dikasih tahu dulu main berapa dan berapa. Berapa sih biaya atau bayaran gitu untuk si joki sendiri? Bisa sampai 30%, 40%. Bisa sampai 30, 10. Itu taruhannya berapa banyak kalau dapat? Oh, kalau soal taruhan itu biasanya mencapai lebih dari 100 juta. Itu untuk sekali balap? Sekali balap. Yang menarik, judi balap liar rupanya tidak hanya dilakukan di jalan raya. Balap liar berbalut judi juga sering dilakukan di arena sirkuit resmi, namun luput dari penertiban aparat keamanan. Sekarang ini kebanyakan ada polisi karena udah kecium arena-arena balap liar itu. Kalau untuk main ketahuan kayak gitu, otomatis kita tunggu. Kalau memang nggak bisa ditunggu, berlari ke Sentul. Kalau bicara gede, kadang larinya ke Sentul. Itu kalau sewa. Di Sentul juga ada? Ada, cuman lebih safety di Sentul. Tim kontroversi kembali memotret bagaimana sebenarnya judi balap digelar di sirkuit resmi. Perjudian dengan kemasan balapan ini memang sudah cukup lama terjadi. Kami sempat merekam aksi di tahun 2015. Namun hingga kini prakteknya masih serupa. Bedanya, pengamanan di sirkuit jauh diperketat. Untuk memasuki sirkuit di kawasan Bogor, Jawa Barat, biayanya tidaklah murah. Ada beberapa tiket yang harus dibayar. Setidaknya terdapat 2 hingga 3 pintu bertiket. Setiap pintu masuk, harga tiketnya mulai 10 hingga 30 ribu rupiah per orang. Harga ini di luar tarif masuk kendaraan yang dibawa. Sementara harga tiket akan berbeda jika kita memasuki kawasan Senin Race atau Sera. Kawasan ini adalah lokasi khusus untuk melakukan balap liar atau menonton secara lebih dekat. Bang pernah ada yang liputan, Bang? Pernah ada yang liputan? Masuk TV, berita? Belum. Aman sih, wah baik. Hah? Oh, takut ada wartawan. Tapi aman sih, belum pernah masuk berita. Di lokasi, balapan diperbolehkan hanya pada hari Senin dan juga hari Kamis. Namun tidak ada waktu pasti balapan dimulai.
Biasanya balapan digelar sejak sore hingga menjelang malam. Hari Senin nggak ketutup melon, nggak dibuka, nggak jadi dibuka. Karena sampai nunggu, bisa-bisa masuk jam 5. Kita udah nunggu jam 3, jam setengah 4, jam 4. Kalau belum rame, belum buka, ibaratnya untuk nyetor ke orang atasnya, nggak bisa dibuka. Batal hari Senin. Bilangnya tutup. Balapan di lokasi ini sejatinya hampir sama dengan balap liar di jalan raya. Bedanya di lokasi ini pembalap diharuskan memakai helm dan sepatu. Tentu saja mereka yang ikut balap harus membayar tiket. Bagi joki dan calo balap, sirkuit adalah tempat yang paling aman untuk melakukan judi balap. Tidak ada polisi yang akan mengganggu kegiatan mereka. Kita lebih safety dari petugas, aman, lebih nyaman, joki lebih tenang untuk startnya. Kalau dilihat kan ada yang nengok-nengok belakang, kalau ada polisi tiba-tiba ditabrak atau gimana. Kalau disentuh kan kita bayar. Tingginya animo baik penjudi maupun penonton menandakan perputaran uang yang cukup besar di lokasi ini. Ya ada 40, 60, itu uang tengah ya, uang pinggir beda. Malah kadang-kadang uang tengah sama pinggiran banyakkan pinggiran. Penonton di arena balap maupun tribun beramai-ramai mencari lawan untuk berjudi. Aksi ini sengaja dilakukan secara terang-terangan. Tidak jarang jumlah taruhan di antara penonton angkanya lebih besar jika dibandingkan pembalap sendiri. Berikutnya yang menjadi pertanyaan, mengapa judi seperti ini bisa mulus berjalan tanpa adanya gangguan? Sekarang bisa nggak instansi pemerintah ya kan bisa mengarahkan mereka itu bisa apa enggak? Itu aja. Saya bukan yang melindungi ya, saya nggak mau tahu ya orang bilang itu judi kayak apa, balapan judi segala macam. Saya bukan yang meram, saya melek. Ya kan, tapi saya lihat tuh nggak ada judi. Seandainya orang ada yang penonton mau taruhan, mau apa segala macam, urusan dia. Kehadiran oknum keamanan setempat dituding membuat judi dan balap liar ini bisa melenggang mulus. Pemenang judi balap juga membayar sejumlah setoran kepada oknum aparat keamanan sirkuit. Pihak aparat sih jarang ada, cuma kalau pihak aparat kan backing. Upaya tim kontroversi mengkonfirmasi judi balap dalam sirkuit tidak membuahkan hasil. Balap liar sudah menjadi masalah sosial dan lalu lintas yang tidak pernah bisa diselesaikan. Setiap tahun, pelaku balap harus bertambah. Padahal untuk bisa memenangkan pertandingan, kendaraan balap harus dibangun dengan uang yang tidak sedikit. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan motor berkelas dengan kecepatan maksimum di atas kecepatan motor lawan. Biasanya motor yang dengan modal besar kan kecepatannya juga udah lebih. Jadi ya kita bisa berani patok harga lah. Ibaratnya sayang kalau kita habis bangun motor habis banyak, kita main cuman kecil misalnya 1 juta, 2 juta, kadang-kadang sayang. Modifikasi hingga pemakaian suku cadang impor dilakukan untuk memenangkan balapan. Motornya makin bagus ya makin mengundang bahaya, karena kan makin bagus motornya makin kencang dan makin susah dikendalikan kalau si joki tidak bisa mengendalikannya. Balap liar dinilai mengganggu sekaligus meresahkan. Pelanggaran dengan kebut-kebutan tidak beraturan mengancam keselamatan siapa saja di arena balap liar. Ya sebenarnya sih bahaya juga, cuman gimana, karena khususnya di Jakarta kan sirkuit resmi terlalu jauh, jadi agak susah juga. Kalau sensasinya ya buat ada kebanggaan tersendiri mungkin ya.
Lalu bagaimana dengan rencana pemerintah DKI Jakarta melegalisasi balap liar? Beberapa kali sudah kita rapatkan ya, seperti pernah rencana Serambi Kemayoran akan digunakan, terus beberapa lokasi gitu sudah diwacanakan, tapi sampai sekarang belum ada titik temu juga. Karena perkembangan terakhir kemarin ada rencana mungkin nunggu dibangun taman lalu lintas di wilayah Jakarta Barat, sampai sekarang pun belum final juga. Pembalap liar yang sejatinya memiliki kemampuan ini akhirnya tetap memilih jalan raya daripada sirkuit. Apapun alasannya, aksi nekat pembalap liar jelas melanggar peraturan. Apalagi ancaman keselamatan hingga nyawa melayang terus menghantui sepanjang balapan berlangsung. Kontroversi. Selama ada skandal yang mengundang sensasi, pasti akan kami investigasi. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bisa tertawai. Bersama saya Danet Gustama, sampai jumpa lagi di Kontroversi dalam waktu dan kesempatan yang sama. Salam kontroversi.